Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Misteri Pohon Beringin. Cerita ini ditulis oleh Kak Ismayani. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Halo Paman, ini saya JJ. Yaudah, matikan ponselnya. Percakapan itu diakhiri begitu saja. Bahkan aku melongo kebingungan, tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Bagaimana bisa ada dua JJ yang ada di samping Rian, suaranya persis dengan suaraku. Tapi aku juga JJ, dan sekarang malah terjebak di kampung Beringin sendirian. Ya Tuhan, sebenarnya aku ini sedang bermimpi atau bagaimana? Dengar sendiri kan? Sudah masuk sana. Nikmati hari-harimu sebelum disambut oleh Kanjeng Ratu. Saut Pak Rahmat dengan penuh amarah. Aku masih terdiam dan terpaku menatap kepergian semua orang, berusaha memikirkan jawaban atas apa yang menimpa diriku. Aduh, pipi ini terasa sangat sakit saat aku mencubitnya untuk membuktikan apakah ini hanya mimpi atau kenyataan. Dan karena sakit berarti aku tidak sedang bermimpi. Semua ini benar-benar nyata. Ya Tuhan, apakah justru ini akhir hidupku? Sadar jika tak ada yang bisa menolongku kecuali Tuhan dan juga diriku sendiri, aku pun menengadahkan kedua tanganku meminta pertolongannya. Di saat berdoa aku terbayang akan wajah ibuku dan ketiga sahabatku. Mungkin semua ini terjadi karena keegoisanku sendiri, terlalu mementingkan ambisi hingga akhirnya tercampak di dunia lain seperti ini. Tapi merasa sedih saja pun tidak ada gunanya. Akhirnya kuputuskan untuk berusaha keluar dari hutan ini. Tapi saat melangkah keluar hutan, tiba-tiba tubuhku terpental keras ke belakang. Seakan ada tembok tak kasat mata yang memisahkan titik di mana aku berdiri dengan titik berdirinya Pak Rahmat dan warga kampung tadi. Sangat membingungkan, padahal hutan ini adalah hutan yang sama. Hutan yang pernah aku datangi bersama ketiga sahabatku dan juga Jordi saat kami ingin mencari air minum di sungai. Tapi saat itu kami dengan mudah keluar dari hutan. Tapi mengapa sekarang justru aku seakan sedang terpenjara? Berbagai macam suara binatang buas terdengar dengan jelas. Angin semilir yang begitu dingin serta suasana yang semakin mencekam. Rasanya diri ini telah pasrah jika akhirnya harus menjadi santapan hewan buas di hutan ini. Siapa yang bisa makan di saat nyawa terancam seperti ini? Sekalipun dihadapkan dengan banyak makanan enak, tidak mungkin ada rasa selera makan, ucapku saat memperhatikan banyak buah-buahan di dalam hutan ini. Aku pun duduk di bawah salah satu pohon beringin yang cukup besar. Sebagai laki-laki, harusnya aku tak boleh menangis. Tapi di saat seperti ini, rasa keberanianku telah hilang. Aku rindu dengan ibuku. Aku rindu kehidupanku sebelum datang ke kampung ini. Aku rindu ketika sahabatku. Kalau saja aku tidak berambisi meliput kampung terkutuk ini, pasti sekarang hidup kami aman-aman saja. Entah bagaimana nasib Kripo, Aden, Rian, dan bahkan Jordi. Apakah mereka telah menjadi santapan ular besar itu? Di tengah kesedihanku tidak sengaja aku melihat seekor kelinci yang sedang kesakitan saat terjerat akar pepohonan. Kelinci itu terjatuh dan kakinya terluka. Dengan bergegas bangkit, ku hampiri dan segera membuka lilitan akar yang mengikat salah satu kakinya itu. Apa lu juga kejebak di hutan ini? Lo pasti habis melarikan diri dari kejaran hewan buas ya? Tanya aku pada kelinci itu. Tiba-tiba aku teringat jika hari itu luka di tanganku pernah sembuh karena air sungai yang ada di dalam hutan ini. Tanpa berpikir panjang lagi, aku pun bangkit sambil menggendong kelinci itu dan berusaha mengingat setiap jalan menuju ke sungai ajaib. Ingatanku tak pernah sia-sia. Bahkan ini lebih mudah dari yang kubayangkan. Seolah jalan ke sungai itu terbuka begitu saja. Aku juga ingat jika di hutan buah ini tidak boleh sembarangan mengambil sesuatu. Semuanya harus pakai izin. Dan jujur, aku tak tahu harus minta izin kepada siapa. Aku mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rian. Menyatukan kedua telapak tangan, memohon dengan hati yang tulus. Siapapun pemilik sungai dan segala yang ada di hutan ini, izinkan aku mengambilnya sedikit untuk menyembuhkan kaki kelinci. Ucapku dengan perlahan dan penuh kesungguhan. Angin kembali berhembus menembus kulit.
dan seolah-olah terdengar sebuah bisikan. Ambillah seperlunya. Setelah mendengar suara tersebut, aku pun celingukan mencari keberadaannya, tapi tidak ada siapapun. Hingga aku putuskan jika suara itu merupakan izin yang diberikan oleh penunggu hutan ini. Dengan begitu, aku bisa sekarang mengobati kaki kelinci yang terluka tadi. Kelinci tersebut terlihat tampak tenang saat aku mencelupkan kakinya ke dalam air sungai ajaib. Benar saja, luka itu berangsur-angsur pulih. Aku juga mencelupkan tanganku yang memiliki bekas gigitan ular, dan luka itu juga langsung hilang. Dengan perasaan gembira, aku segera melepas kelinci yang terlihat langsung sehat. Tapi justru terlihat aneh, kelinci itu tak mau pergi. Ia terus bermain di sekitarku. Karena merasa memiliki seorang teman walaupun seekor hewan, aku pun membawanya kembali ke bawah pohon beringin besar itu lagi. Namun saat kembali aku melihat sosok anak laki-laki, dan itu seperti Jordi. Aku tak menyangka jika akhirnya bertemu dengan anak itu lagi. Dengan perasaan gembira, aku berlari dan ingin memeluk dirinya. Tapi ia ketakutan dan langsung bersembunyi di belakang pohon beringin. Sama halnya dengan Liz. Ia seperti seseorang yang tidak mengenaliku sama sekali. Jo, ini Bang Cece. Kamu gak ingat? Tanyaku lagi. Abang siapa? Kau tahu nama aku? Tanyanya dari balik pohon beringin besar. Aku ini Bang Cece. Aku dan ketiga temanku yang sedang berusaha menyelamatkan kamu di rumah tua itu. Apa kamu gak bisa ingat? Jawabku setelah menghampiri Jordi di tempat ia sembunyi. Apa abang juga salah satu tawanan di hutan ini? Tanyanya lagi yang masih ketakutan. Aku berusaha mencerna setiap kejadian yang terlihat flashback ini. Mungkin saat ini Jordi yang di hadapanku adalah Jordi yang belum mengenal diriku. Sambil berjalan pelan, aku menepuk pundaknya, memberikan keyakinan kalau aku juga manusia yang ingin bebas dari hutan ini. Iya, apakah kamu mau keluar dari hutan ini? Tanya aku dengan pelan. Iya bang, aku mau. Aku mau pulang. Jawabnya dengan perasaan bahagia. Tidak masuk akal, tapi inilah yang harus aku jalani. Anggap saja aku sedang tercampak ke dunia lain dengan ruang waktu mundur beberapa tahun ke belakang, dan harus berusaha mencari jalan keluar agar bisa ke dunia yang asli. Aku dan Jordi kembali ke titik awal saat Pak Rahmat dan warga kampung mendorongku masuk ke dalam hutan. Secara bersamaan kami pun berteriak minta tolong sekuat mungkin, berharap ada seseorang yang mendengar dan memberikan pertolongan. Bang, sia-sia saja, gak akan ada yang mau menolong kita, ucap Jordi setelah merasa kelelahan. Ya, kamu benar. Apa karena ada sesuatu yang menghalangi perbatasan ini ya? Aku meraba-raba sesuatu yang tidak terlihat, bahkan berusaha menggunakan mata batinku. Samar-samar memang ada sebuah energi yang besar menjadi penghalang antara hutan ini dan juga jalan raya. Energi itu membentuk sebuah tembok yang tinggi. Aku yakin pasti Pak Rahmat telah melafalkan sebuah mantra. Memang tidak masuk akal, tapi inilah yang terjadi di kampung beringin. Bermistis, penuh kekejaman, dan bahkan masyarakatnya jauh dari agama. Sepertinya mereka menyembah jin ataupun sejenisnya. Tak heran jika kampung ini menjadi terkutuk. Aku tidak melihat ada satupun tempat ibadah. Kesimpulannya kami benar-benar menjadi tumbal dari ilmu sesat warga kampung ini. Bang, ada ular! Jordi menarik tanganku tak kala muncul ular besar dengan tanda putih di kepalanya. Aku ingat betul jika ratu ular yang aku temui sama persis dengan ular yang sekarang ada di hadapan kami berdua. Perlahan, ular itu berubah wujud menjadi seorang ratu dengan pakaian berwarna hijau muda. Juga tampak mahkota besar di atas kepalanya. Ini menunjukkan kedudukannya sebagai pemimpin kaum siluman ular. Kamu ratu ular kan? Tanya aku dengan terkejut. Bahkan Jordi langsung bersembunyi di belakangku karena ketakutan. Wanita cantik itu tersenyum lalu berjalan menghampiri kami berdua. Ingatan kamu bagus. Apakah kalian sudah siap menjadi santapanku? Karena penduduk kampung beringin mengirimkan kalian berdua sebagai persembahan untuk diriku, ungkapnya dengan wajah senang. Apa? Kamu mau makan kami berdua? Lantas di mana kedua temanku? Aku memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ratu ular itu, setidaknya untuk mengulur-ulur waktu agar dia tidak segera memakan kami. Lagi-lagi ia tersenyum dan semakin memutus jarak di antara kami bertiga.
Sementara aku dan Jordi perlahan-lahan mundur agar tetap memiliki jarak sehingga bisa mengantisipasi apa yang harus aku lakukan jika makhluk itu berbuat macam-macam. Kedua temanmu itu hanyalah sebuah umpan, karena aku hanya menginginkan kamu sebagai santapanku. Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan mereka. Itu artinya, jika aku bisa memangsamu, maka kekuatanku akan bertambah besar, ungkap Ratu Ular dengan penuh semangat. Aku ini manusia, kamu tak bisa memakanku. Aku yakin Tuhan akan melindungiku dari makhluk seperti kalian ini. Dengan penuh keberanian aku melawan rasa takutku terhadap wanita itu. Aku yakin tiada daya dan upaya melainkan pertolongan Sang Maha Kuasa. Wanita itu terlihat kesal dan marah. Ia merubah dirinya lagi ke bentuk ular besar berwarna hijau, tapi setengah tubuhnya masih berwujud manusia. Aku pun mengikuti insting dan naluri. Segera aku pejamkan kedua mata dan membaca apapun yang aku yakini bisa melindungi diriku dan juga Jordi. Seandainya pun aku harus mati, aku bisa pergi dalam keadaan beriman kepada Tuhan. Beberapa saat kemudian, aku merasa jika ada kekuatan lain yang tengah melindungi kami berdua. Destiran angin juga terasa dingin, sedingin es di kutub utara. Tak lama kemudian, Jordi menarik ujung bajuku, hingga akhirnya aku pun memberanikan diri membuka kedua mata. Terdengar sebuah perkelahian antara siluman ular itu dengan sesuatu yang aku yakini merupakan pertolongan Tuhan. Sulit dipercaya, tapi aku belum bisa membuka mata. Hanya terus fokus membaca beberapa surat dalam Al-Quran, hingga keadaan menjadi hening tanpa terdengar lagi perkelahian. Bang, ular itu udah pergi. Tadi ada lihat seorang kakek berbaju putih yang membawa dia pergi, ungkap Jordi. Mendengar kata kakek, aku pun segera celingukan ke sana dan ke sini. Aku yakin jika kakek yang dimaksud adalah kakek dengan sepeda ontel tua itu. Mana Jo? Di mana kakek itu? Tanyaku dengan pandangan ke sana dan kemari. Sudah pergi bang, bersama ular itu. Mereka menghilang begitu saja, jawab Jordi. Harapanku kembali pupus, karena kakek itu adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kami dari kampung ini. Tapi ia telah pergi begitu saja. Dengan perasaan sedih, aku dan Jordi kembali duduk di bawah pohon beringin besar yang kami anggap bisa melindungi kami berdua. Karena terlalu lelah, kami pun tertidur. Flashback. Bakar aja hidup-hidup. Wanita ini sudah membunuh suaminya sendiri, ucap seorang pria yang bernama Marlo. Ya, wanita seperti dia yang gak pantas ada di kampung ini, timpal seorang pria lagi bernama Juno. Saat itu terlihat seorang wanita muda yang sedang memakai baju kebaya berwarna hijau muda. Ia tengah diarak karena dituduh membunuh suaminya sendiri. Para warga membawanya ke seorang tetua di kampung beringin bersama Pak Kardi. Ia memiliki segala macam ilmu, bahkan ia juga terkenal sebagai dukun sakti. Aku tidak bersalah, tapi pria itu yang sudah bersalah. Dia telah berselingkuh dan pantas mendapatkan hukuman, jawab wanita itu dengan lantang. Kedua tangannya dipegang dengan keras oleh kedua pria berbadan besar. Rumini, dasar wanita tidak tahu diuntung. Kamu itu dulu dinikahi Bramantyo karena rasa kasihan. Lupa kalau kamu dulu hanya anak yatim piatu yang tidak dianggap di kampung ini. Setelah menikah, kamu menjadi salah satu wanita kaya dan terpandang. Tapi sekarang kamu malah tega menuduh suamimu selingkuh dan membunuh dirinya. Wanita dengan kebaya merah itu terus menangis, seakan tidak terima dengan perbuatan wanita yang bernama Rumini. Iya, aku ini memang perempuan susah, tidak tahu diri. Tapi Mas Bramantyo juga lelaki yang tidak tahu diuntung. Dia kasar kepadaku, sering memukulku, dan juga suka main perempuan. Ibu tahu itu kan? Dan kalian semua juga tahu. Tapi sengaja menutupinya dariku. Dan sekarang kesabaranku sudah habis. Hukuman itu pantas untuk lelaki bejat seperti Mas Bramantyo. Rumini berteriak tanpa merasa bersalah. Bahkan setelah mengatakan hal itu, ia malah tertawa dengan sangat keras. Aku, yang tiba-tiba ada di sana, awalnya merasa bingung. Aku hanya beranggapan jika semua ini pasti hanya mimpi. Tapi lagi-lagi mimpi ini terasa begitu nyata. Tidak ingin menjadi korban lagi, aku hanya memperhatikan kejadian itu dari kejauhan. Bahkan tidak berani jika sampai bergabung dengan para warga. Namun setelah aku perhatikan lagi,
Wajah wanita itu tidak asing bagiku. Rasanya diri ini seperti mengenal dirinya. Pokoknya saya nggak terima, Mbah. Dia sudah membakar putra saya hidup-hidup. Jadi wanita ini juga harus merasakan hal yang sama, ucap seorang ibu yang aku yakini ia adalah ibu mertua dari wanita yang bernama Rumini tersebut. Sorak setuju dari semua warga menambah kekacauan malam itu. Namun wanita itu tidak merasa takut sedikit pun. Wajahnya tetap tegar seolah siap dengan hukuman yang akan ia dapatkan. Mbah Kardi berjalan mendekati wanita itu. Begitu berhadapan dengannya, Mbah Kardi pun terlihat memejamkan kedua matanya dan mulutnya komat kami. Sesaat kemudian, ia membuka matanya dan mulai berbicara. Ikat dia di pohon beringin itu. Semua warga menyetujuinya. Jujur aku merasa kasihan. Rasanya ingin berlari dan menyelamatkan wanita itu. Tapi aku juga takut menjadi korban salah tangkap lagi dan malah dijadikan tumbal seperti kejadian dengan Pak Rahmat. Walaupun mungkin ini adalah mimpi, tapi serasa begitu nyata. Bahkan aku tidak habis pikir, apakah memang kampung ini tidak memiliki seorang kepala desa? Mengapa warganya bisa bertindak anarkis seperti ini? Sekali lagi, aku benar-benar tidak mengerti mengapa aku harus bermimpi seperti ini. Apa ada hubungannya dengan kehidupanku? Apa yang diinginkan oleh warga kampung akhirnya terjadi di depan mataku. Wanita yang bernama Rumini itu telah diikat di pohon beringin besar. Lalu, dengan tega dan tidak ada rasa kasihan sedikit pun, mereka langsung membakar tubuh Rumini. Tetapi wanita itu tidak menitikan air mata sedikit pun. Ia tak takut ataupun berusaha memohon agar hukuman itu tidak diberikan kepadanya. Aku sungguh tak mengerti mengapa ada manusia yang seolah tidak takut mati. Jujur, aku sendiri saja merasa tidak kuat berdiri dan hampir terjatuh saat melihat kejadian itu. Apalagi jika seandainya aku yang berada di pohon itu, mungkin aku tidak akan sekuat Rumini. Kobaran api seolah menggambarkan kemarahan Rumini. Bahkan terdengar dengan jelas suara wanita penuh dengan dendam. Aku akan segera kembali. Kalian semua akan merasakan apa yang aku rasakan. Ingatlah itu. Itulah kalimat terakhir sebelum akhirnya Rumini hangus tak terbekas. Dan hanya tinggal puing-puing dari pohon beringin. Sedangkan para warga dan Mbah Kardi pergi begitu saja meninggalkan tempat kejadian itu setelah selesai melakukan perbuatan yang mereka anggap wajar. Maafkan aku, Rumini. Harusnya sebagai sesama manusia, aku bisa membela kamu. Tapi aku memilih sembunyi dan menjadi pengecut. Aku malah tak bisa membelamu. Sekalipun kamu salah, harusnya mereka tak menghakimi kamu seperti ini. Gumamku sembari tetap bersembunyi di balik pohon beringin yang lain yang tidak jauh dari tempat kejadian. Aku menangis sesenggukan, seolah diri ini telah mengenal Rumini. Sakit sekali, bahkan seperti sedang kehilangan orang yang paling aku sayangi. Namun di tengah kesedihanku, muncullah seseorang yang selama ini telah aku cari. Kakek. Lelaki tua dengan pakaian serba putih itu berdiri tepat di hadapanku. Ia muncul begitu saja, tanpa ku ketahui dari mana asalnya. Aku sudah lama ingin bertemu kakek. Tolong kek, jangan pergi dulu. Aku berharap kakek itu bisa menjawab semua hal yang telah terjadi di hidupku. Orang yang sudah tampak tua itu duduk di sampingku sambil tersenyum menatap ke arahku. Pasti kamu merasa lelah ya? Dan bahkan hampir putus asa karena merasa bingung dengan apa yang sudah menimpa kamu dan juga teman-temanmu. Tanya kakek itu dengan tenang. Iya kek, tolong saya kek. Saya ingin kembali ke kehidupan saya yang dulu. Saya ingin keluar dari kampung beringin ini dan bisa membawa semua teman saya pula. Jawabku sambil mengusap air mata. Kenapa? Bukankah ini semua yang kamu mau? Meliput tentang kampung beringin, menantang hal mistis hanya untuk kepentingan pribadi. Untuk sesaat aku pun terdiam setelah mendengar perkataan kakek. Karena semua yang dikatakannya itu benar. Dan jika ada yang disalahkan, akulah orangnya, penyebab dari semua kekacauan ini. Setiap peristiwa selalu memiliki alasan, dan tidak ada hal yang sia-sia. Ingatlah, setiap kebahagiaan harus ada pengorbanan. Kamu tahu betul kalau kamu salah satu manusia
yang mendapatkan anugerah istimewa dari Tuhan, maka pergunakanlah untuk menolong orang yang sedang kesusahan, bukan untuk membanggakan diri sendiri, untuk bersikap sombong, ungkap sang kakek dengan senyum khasnya. Tapi kek, aku sekarang terjebak di dunia lain, bukan dunia manusia. Lantas bagaimana aku bisa menolong orang yang kesusahan, sedangkan aku sendiri pun tidak mampu menolong diriku dan semua teman-temanku? Tanyaku yang masih tidak mengerti. Dunia ini juga sama seperti manusia. Mereka hidup layaknya manusia. Terkadang mereka juga menemukan kesulitan. Saya tahu kamu itu orang yang baik. Dan ingat, hanya kebaikanlah yang bisa menolong kamu dan juga teman-temanmu. Ya, walaupun kebanyakan dari mereka selalu meminta imbalan. Sesuatu yang kita minta harus ditukar dengan yang mereka inginkan pula. Penjelasan kakek itu membuat aku merenung, menundukkan pandanganku. Ia selalu berbicara dan mengeluarkan kalimat yang sulit dipahami. Lantas aku harus menolong siapa? Bukankah saat ini justru akulah yang sedang kesusahan? Tapi kek, saat aku kembali menoleh, kakek itu ternyata sudah menghilang. Padahal masih banyak pertanyaan yang ingin aku ajukan. Aku pun bergegas bangkit dan berusaha mencari kakek itu lagi. Tapi pas ditelan bumi, kakek itu datang dan pergi tanpa permisi. Namun tiba-tiba mataku teralihkan oleh pohon beringin tempat Rumini diikat dan dibakar oleh warga. Tubuhnya telah bersatu dengan pohon beringin menjadi butiran debu. Perasaan sedih yang belum hilang membuatku menggenggam debu itu dan kembali menangisi. Tapi tiba-tiba datang puluhan ular hijau mendekati tempat itu. Aku yang merasa terkejut dan takut langsung memilih mundur dan sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Perlahan, debu itu menyatu dan membentuk sosok tubuh manusia. Lama-kelamaan, bentuk itu semakin terlihat jelas dan berubah menjadi seorang yang cukup aku kenal, yakni Ratu Ular Hijau. Sontak aku pun terkejut. Apakah ini asal-usul siluman Ratu Ular itu? Dan aku dikirim ke mimpi untuk mengetahui cerita sebenarnya. Lantas apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa hubungannya denganku? Aku harus pergi. Jangan sampai tertangkap lagi oleh Ratu Ular itu lagi. Aku pun segera berbalik badan berniat untuk pergi. Namun sebuah lilitan ular yang besar berhasil telah menarik tubuhku. Dan lilitan itu berasal dari sang ratu yang ternyata sudah mengetahui keberadaanku. Tolong lepaskan saya. Jangan makan saya. Teriakku dengan sekencang-kencangnya. Kembali ke masa sekarang. Bang Dede, bangun bang. Suara Jordi membangunkanku dari mimpi yang begitu nyata. Aku kira begitu membuka mata aku sudah akan berada di rumah. Tapi nyatanya aku masih berada di hutan buah. Ku tatap wajah Jordi dengan perlahan. Pantas saja waktu itu ia hanya ingin dekat denganku saja. Ternyata kami telah bertemu dan dekat di dunia ini. Bang Dede, habis mimpi apa? Kau seperti habis ketakutan. Lihat, keringatnya bercucuran. Tanya Jordi sembari mengusap keringat yang memenuhi wajahku. Aku menelan ludah. Rasanya tenggorokan begitu kering karena teriak-teriak di dalam mimpi tadi. Untungnya itu hanya mimpi. Jika tidak, aku pasti sudah berada di dalam perut sang ratu ular. Cuma mimpi biasa kok. Ayo, kita harus berusaha cari jalan keluar lagi. Aku bangkit dan menggendong kelinci putih yang senantiasa berada di dekatku. Kami menyusuri bagian hutan yang lain untuk mencari celah yang bisa mengeluarkan kami dari hutan buah ini. Bang, aku lapar, ungkap Jordi sambil memegangi perutnya saat kami sedang menyusuri hutan. Aku melirik ke arahnya dan celingukan mencari pohon buah. Tapi tentu saja aku tidak bisa gegabah mengambil buah yang ada begitu saja. Sambil memejamkan mata, aku pun berusaha berkomunikasi dengan para penunggu hutan dan mencoba meminta izin untuk memetik beberapa buah untuk mengisi perut yang kosong. Tidak melihat ataupun mendengar jawaban, aku kembali membuka mata. Namun ternyata ada sosok makhluk lain yang berada di setiap pohon buah. Aku pun perlahan mulai memahami jika selama ini merekalah yang pernah menepis tanganku beberapa waktu itu saat ingin mengambil buah pisang. Bentuk mereka terlihat berbeda-beda. Ada yang menyerupai kurcaci, ada pula seperti raksasa, berwujud hewan,
bahkan ada yang persis seperti manusia. Sudah berada di dunia lain, tidak ada gunanya merasa takut, benar kan? Dengan langkah yang pasti, aku pun mendekati sebuah pohon pisang yang saat ini dijaga oleh makhluk bertubuh besar dan hitam. Mau apa kamu manusia? Suara besarnya menggema di seluruh hutan. Wajahnya terlihat seram dan sangat menakutkan. Kukunya juga terlihat panjang dan kulitnya hitam pekat. Kami sedang kelaparan, dan kata Pak Rahmat kami bisa makan buah yang ada di hutan ini sebelum dijemput oleh sang ratu. Aku mencoba memberanikan diri berbicara dengan makhluk astral ini, walaupun rasa takut menjalar di seluruh tubuhku. Makanlah sepuas kalian, supaya tubuh kalian gemuk, dan sang ratu akan merasa kenyang jika menyantap kalian berdua. Jawab makhluk hitam itu diiringi dengan tawa yang keras. Aku hanya butuh 2 pisang, sautku dengan singkat. Apa kamu yakin cukup hanya dengan 2 pisang? Buah-buahan di sini terasa lezat. Aku jamin setelah kalian memakannya akan terus ketagihan. Enggak, aku hanya butuh 2 buah, jawabku dengan tegas. Manusia sombong. Jika sampai kamu ketagihan dan merengek meminta buah lagi, maka kamu harus jadi budakku sampai sang ratu menjemputmu. Bentak makhluk besar itu dengan tatapan tajam. Tiba-tiba aku pun teringat dengan penjelasan kakek di mimpiku. Inilah sifat dari makhluk yang ada di sini. Maka dari itu, aku harus hati-hati dan melawan mereka dengan keteguhan hatiku sendiri. Ya, gak masalah. Tapi jika aku menepati ucapanku, kamu harus mau menolong kami. Perjanjian itu terucap di antara kami berdua, dan dengan penuh keyakinan, makhluk ini pasti bisa aku taklukkan. Jo, pikirkan ibumu. Jangan fokus ke buah yang akan kita makan. Kalau kamu mau kita bebas dari hutan ini. Aku mencoba mengingatkan Jordi agar misi kami berhasil mengalahkan tantangan makhluk hitam itu. Jordi tampaknya mengerti, dan aku juga sedikit tidak menyangka ternyata bocah ini memiliki mata batin sama seperti diriku, karena ia bisa melihat makhluk gaib itu. Walaupun masih sangat takut, tapi lama-kelamaan ia tampak terbiasa ketika melihat makhluk astral. Makanlah, tapi jika kalian meminta tambahan setelah memakan 1 buah pisang, kalian berdua harus menjadi budakku. Aku dan Jordi langsung memakan pisang itu, dan tidak bisa dipungkiri, pada gigitan pertama saja aku sudah bisa merasakan jika buahnya terasa berbeda. Sangat enak, berbeda dari pisang yang pernah aku makan. Ada perasaan ingin memakannya lebih banyak lagi, tapi aku harus tetap tersadar agar tidak terlena dan harus merasa cukup dengan 1 buah pisang saja. Kak, aku masih lapar, keluh Jordi setelah memakan lahap 1 buah pisang. Jo, kamu kan sudah kenyang. Kamu lupa ya? Dengerin Bang Cici. Kalau kita sudah kembali ke rumah, kamu bakalan bisa makan sepuasnya, sautku untuk menyadarkan Jordi yang tampaknya telah terpengaruh oleh godaan dari buah pisang itu. Tapi kak, pisangnya enak sekali. Aku mau lagi. Jordi menjulurkan tangannya, seakan ingin mengambil buah pisang itu yang lain lagi. Ingat rumah, Jo. Ingat ibu kamu. Timpalku lagi sambil menepuk pundaknya dengan keras. Jordi pun tersadar. Tatapannya tidak lagi melihat ke arah buah-buahan yang ada di hadapannya. Begitu juga dengan diriku. Makhluk hitam itu tampak kesal, tapi tidak ada yang bisa diperbuat selain mewujudkan permintaanku. Lihatlah, kami sudah memenuhi janji kami untuk tidak ketagihan saat memakan buah itu. Sekarang giliranmu untuk memenuhi janjimu, ucapku. Pergilah ke sana sebelum sang ratu datang, dan jangan pernah katakan pada siapapun kalau aku kalah taruhan dengan kalian berdua, ucapnya dengan wajah kesal. Tampaknya makhluk besar itu tengah merajuk atas kegagalannya. Aku pun memperhatikan ke arah yang ditunjuk oleh makhluk besar itu, dan tanpa membuang waktu lagi, aku segera menarik Jordi untuk pergi ke sana. Ternyata ucapan makhluk besar itu benar, tapi tidak semudah yang aku kira. Tiba-tiba saja kami telah dihadang kembali oleh beberapa ular hijau. Mungkin mereka mengetahui pergerakanku dan juga Jordi yang berusaha pergi dari hutan ini.
Mereka merubah wujudnya menjadi manusia. Bahkan satu di antaranya adalah seorang gadis yang telah membujuk Kribo dan Aden ikut dengan dirinya. Ialah gadis cantik yang kami temui saat sudah keluar dari hutan buah. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.